Perkenalkan, saya Monika Stiharyanjah. Saya Kadek Fidian. Saya Fahri Ahmad. Saya Bella Teresia Silitonga, mahasiswi psikologi dari Universitas Medan Area. Kami dari kelompok 2 membahas tentang anxiety. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan aprensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang harus dicemaskan, misalnya ujian, karir, relasi sosial, dan kondisi lingkungan. Itu semua adalah normal, bahkan adaptif untuk sedikit cemas mengenai aspek-aspek hidup tersebut. Kecemasan bermanfaat bila hal tersebut mendorong untuk melakukan pemeriksaan medis secara reguler atau memotivasi untuk belajar menjelang ujian. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa menjadi abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman atau sepertinya datang tanpa ada penyebabnya, yaitu bila bukan merupakan respon terhadap perubahan suatu lingkungan. Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik gejala gangguan kecemasan atau kekhawatiran berlebih, di mana berdasarkan DSM-5 terapan tahun 2013 terjadi selama paling kurang 6 bulan mengenai sejumlah peristiwa atau aktivitas, kesulitan untuk mengendalikan kekhawatiran, dan itu dihubungkan dengan 3 atau 6 dari gejala, yaitu 1. Gelisah, yang kedua orang itu merasa lelah, mudah dia merasa lelah, yang ketiga adalah sulit berkonsentrasi atau pikiran selalu menjadi kosong, yang keempat adalah iritabilitas, dan yang kelima adalah ketegangan otot, dan yang keenam adalah gangguan tidur. Jadi keenam ini adalah gejala-gejala orang yang mengalami kecemasan atau kekhawatiran berlebih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai ciri-ciri kecemasan, tapi ciri-ciri kecemasan ini menurut Nevi dan kawan-kawan. Jadi, Nevi dan kawan-kawan pada tahun 2005 merumuskan banyak sekali ciri-ciri orang yang mengalami kecemasan, dan diantaranya adalah jantung seseorang itu berdebar lebih cepat. Jadi intensitas jantungnya itu bekerja lebih cepat dan debaran jantungnya itu lebih keras. Kemudian pada saat dia berbicara itu tempo bicaranya itu bukan tempo, tapi suaranya itu lebih bergetar. Kemudian jari-jari atau anggota tubuhnya itu cepat mengeluarkan keringat dan banyak mengeluarkan keringat. Kemudian dia itu sering pening, kemudian tangan atau anggota tubuhnya sering bergetar, dia juga mengalami kegelisahan dan kegugupan. Kemudian terkadang orang tersebut juga mengalami sulit dalam bernapas, kemudian sulit juga dalam berbicara. Jadi itu adalah hal-hal atau ciri-ciri kecemasan yang menurut Nevi dan kawan-kawan itu adalah beberapa. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya ingin melanjutkan pemaparan materi tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Di sini tuh saya melanjutkan materi tentang ciri-ciri behavioral atau ciri-ciri keperilakuan dari kecemasan. Jadi ciri-ciri behavioral kecemasan ini antara lain yaitu perilaku menghindar, perilaku melekat dan independen, dan perilaku terguncang. Ciri-ciri behavioral dapat menentukan seberapa besar aktivitas seseorang ditentukan oleh berbagai hal yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kecemasan pada seseorang. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri kognitif dari kecemasan. Ciri-ciri kognitif ini ada lumayan banyak nih kawan-kawan. Mungkin bisa disimak ya. Ciri-ciri kognitif itu meliputi yang pertama itu perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Lalu juga keyakinan bahwa sesuatu yang buruk atau mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas. Lalu terpaku pada sensasi yang ditimbulkan oleh tubuh kita. Lalu sangat sensitif terhadap sensasi tubuh, merasa terancam oleh orang atau peristiwa-peristiwa tertentu. Lalu ketakutan akan kehilangan kontrol diri. Lalu ketakutan akan ketidakmampuan untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya berpikir bahwa dunia akan segera runtuh. Lalu berpikir bahwa semuanya sudah tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya berpikir bahwa semuanya sangat membingungkan tanpa bisa diatasi.
Lalu kekhawatiran terhadap hal-hal yang sangat sepele atau hal yang sepele, berpikir tentang hal yang mengganggu yang sama secara berulang-ulang. Lalu pikiran terasa campur aduk, tidak mampu menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, berpikir bahwa akan segera mati, lalu khawatir akan ditinggalkan sendirian. Yang terakhir itu, ciri-ciri kognitif dari kecemasan itu adalah sulit berkonsentrasi dan memusatkan perhatian. Nah, saya akan menjelaskan bagian tentang beberapa tipe gangguan yang akan kami sampaikan tentang gangguan panik ini. Yang pertama itu gangguan panik. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Nah, serangan-serangan panik melibatkan reaksi kecemasan yang intens, disertai dengan simptom-simptom fisik seperti jantung yang berdebar-debar, kemudian nafas menjadi cepat, nafas tersengal atau kesulitan bernafas, banyak mengeluarkan keringat, dan terdapat rasa lemas dan pusing. Lalu selanjutnya itu ada gangguan cemas menyeluruh atau GAD, Generalized Anxiety Disorder, yaitu suatu gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum dan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan keadaan peningkatan keterangsangan tubuh. GAD ditandai dengan kecemasan yang persisten, yang tidak dipicu oleh suatu objek, situasi, atau aktivitas yang spesifik. Selanjutnya itu ada gangguan obsesif kompulsif atau yang sering kita tahu itu OCD, yaitu adalah obsesif adalah pikiran atau ide atau dorongan yang intrusif dan berulang yang berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Contoh pola pikir obsesif yaitu dia berpikir bahwa tangannya akan tetap kotor padahal sudah dicuci berulang kali. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kecemasan. Menurut Savitri, tahun 2003 ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pola dasar yang menunjukkan reaksi rasa cemas, yaitu yang pertama lingkungan, kemudian ada emosi yang ditekan, sebab-sebab fisik, dan keturunan. Nah, mungkin kawan-kawan nih bisa nih introspeksi nih dirinya, kira-kira ada nggak nih ciri-ciri kecemasan ini. Apabila terdapat ciri-ciri itu, ada rasa saudara itu atau kawan-kawan itu ada dalam diri saudara, mungkin saudara itu bisa langsung menanyakan kepada pihak-pihak profesional ataupun bisa langsung tanya ke psikolog ataupun bidang-bidang lain, bisa jadi psikiatri, psikolog, biasanya ke psikolog ya, tenaga profesional, biar tidak salah dalam menentukan apakah kawan-kawan ini sedang mengalami gangguan atau hanya mengalami kecemasan biasa. Oke, perkenalkan kawan-kawan semua yang telah menonton video ini dari awal sampai sekarang ya, semoga selalu mendapatkan edukasi dari setiap video-video yang ada ya. Terima kasih, salam edukasi.